Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadikan diri ini menjadi seorang manusia, bukan menjadi makhluk yang lain selain manusia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah, petunjuk kepada kita semua untuk senantiasa semangat untuk menuntut ilmu dan juga mengamalkan ilmu itu, yaitu menjadi sesuatu amal yang ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sangat patut kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala sekali lagi memberikan kenikmatan yang luar biasa bagi diri ini, pribadi saya sendiri, yaitu kembali Allah berikan kesempatan untuk saya mutola'ah kitab Ayyuhal Walad di dalam video ini. Dan semoga melalui video ini kemanfaatan ini dapat tersebar dengan banyak, tersebar dengan luas, sehingga manfaat ilmu ini menjadi sebuah amal sebagai mengamalkan sabda Rasulullah SAW dan juga memiliki ilmu yang berkah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala meridhai kita semua, siapapun yang mendengarkan dan siapapun yang menyimak. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat Rasulullah SAW dan ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita akan lanjutkan. Baik, Masya Allah, sungguh senang ya, senang sekali hati ini kita bisa melanjutkan ngaji kita tentang Ayyuhal Walad ini. Kitab kecil tetapi Masya Allah luar biasa nasihatnya untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. La ya'lamu, orang ngerti, sapa hadal maghrur, iki wong kang kabujuk. La ya'lamu, orang ngerti, sapa hadal maghrur, iki wong kang kabujuk, annahu ing setuhune kelakuan, hina ing dalem mangsane, hina hasola ing dalem mangsane ngasilake ilmu sapa wong, al ilma ing ilmu, idlam ya'mal, nalikane ora ngamalake sapa wong bihi kelawan ilmu, iku takunu ana apa hujjatu hujjah alaihi ing atase maghrur iku akada luweh kuat. Baik, di video yang kemarin silakan bisa dilihat kembali pada part yang ke-12, itu menjelaskan tentang orang yang sangat banyak ilmunya atau belajar terus ilmunya banyak tetapi tidak pernah diamalkan. Sama sekali tidak ada yang pernah diamalkan. Nah, ini lanjutannya. Jadi orang yang demikian, la ya'lamu hadzal maghrur, orang yang terbujuk untuk terus mencari ilmu tanpa amal. Bagus, mencari ilmu itu bagus, tapi dia tanpa amal. Sama sekali tidak diamalkan. Ceramah oke. Nasihati orang oke. Menuturi oke, tetapi dia sendiri tidak pernah melakukannya. Maka ini semakin banyak dia punya ilmu, semakin banyak dia menuntut ilmu, semakin banyak dia menumpuk ilmu, maka ini akan menjadi hujjah yang semakin kuat bagi dirinya. Akan di hari kiamat nanti terjadi sesuatu hal yang tidak berkenan bagi dia. Padahal dia sudah beranggapan bahwa dengan ilmunya itu dia bisa mendapatkan surganya Allah. Dia beranggapan bahwa dengan ilmunya yang sebanyak itu mampu untuk menjadikan dirinya semakin dekat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata maka di sini disebut hadal maghrur, orang yang terbujuk rayu. Dia sudah menuntut ilmu banyak tetapi terbujuk rayu oleh sesuatu sehingga dia tidak mau mengamalkan ilmunya. Sudah beranggapan aku sudah mencari ilmu, cukup dengan ilmu ini aku akan selamat. Tapi tidak beranggapan bahwa ilmu ini harus diamalkan untuk bisa menjadi selamat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, di sini begini. Maka tidak boleh terus kita mengatakan kalau begitu saya nggak usah banyak belajar. Yang penting saya nuntut ilmu, yang penting saya nuntut ilmu sedikit, amalkan sudah selesai. Jangan. Tetapi kehidupan kita harus menuntut ilmu dengan semangat. Tetapi harus juga dibarengi dengan kita senantiasa mengamalkan ilmu itu sedikit demi sedikit. Walaupun tidak sesempurna teori yang kita pelajari, kita akan terhindar dari orang yang terbujuk rayu ini tadi. Kita sudah belajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 bab, tetapi yang kita amalkan baru 1, 2 itu sudah terhindar dari maghlul. Tapi kalau sudah berbab-bab kita belajar tapi belas tidak pernah diamalkan, sama sekali tidak diamalkan, nah ini termasuk maghlul, orang yang terbujuk rayu. Maka bismillah, kita belajar sungguh-sungguh, kita menuntut ilmu dengan semangat yang tinggi, tetapi diri ini juga berusaha ingin bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari, setiap ilmu yang telah kita dapatkan. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan hadis Nabi ini. Rasulullah SAW sudah mengabarkan tentang sesuatu, tentang hal ini. Maka kita perhatikan. Kama kaya barang qala kang dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asyaddun nas utawi luweh banget menungso apane azaban seksone yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat iku alimun wong alim la yanfa'uhu, ora manfaati, ora paring manfaat ing alim sapa Allahu Gusti Allah bi ilmihi kelawan ilmune alim. Masyaallah. Naudzubillahi min dzalik. Artinya ada sesuatu yang salah atau keliru terhadap orang yang disebut alim ini. Nabi bersabda, sangatlah pedih siksa bagi seorang manusia di yaumul qiyamah nanti. Siapa yang pedih itu? Itu adalah orang yang alim, ilmunya banyak, tetapi tidak diberi kemanfaatan oleh Allah terhadap ilmunya ini. Masya Allah. Maka ilmu ini dikatakan nur. Ilmu ini yang memberikan cahaya ke dalam hati kita. Maka kalau hati ini mendapatkan cahaya, mendapatkan nur, otomatis hati ini akan mempunyai sinar atau memantulkan cahaya itu. Sehingga hati ini dikatakan hati yang bersih karena bisa memantulkan cahaya. Tetapi kalau ilmu ini tidak ada kemanfaatannya, tidak diamalkan, berarti ilmu ini hanya sekedar ilmu yang bisa dihafalkan, bisa disampaikan, tetapi tidak merasuk ke dalam hati sehingga tidak bisa teramalkan oleh dirinya. Masya Allah. Untuk mendapatkan rahmatnya Allah, maka orang itu harus melakukan dua, yaitu satu, beriman kepada Allah, yang kedua memiliki ilmu. Maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sadar dia beriman, orang yang sadar dia itu berilmu, maka dia akan menjalankan ilmunya setapak demi setapak, setapak demi setapak, sehingga dia bisa istiqomah tanpa harus difikirkan yang mana ini, yang mana ini, yang mana tidak. Tetapi secara setapak dengan setapak, sedikit demi sedikit, dia akan sudah istiqomah untuk mengamalkan ilmu-ilmu yang telah dia pelajari. Masya Allah. Maka mencari ilmu sangatlah penting. Mengamalkannya juga menjadi sesuatu yang penting dan bernilai bagi diri kita semuanya. Kita sebagai orang yang beriman, orang yang beriman ingin sekali menjadi orang yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingin menjadi orang yang semakin dekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kemarin kita sudah jelaskan, kita punya bakat sebagai pemuda, kita punya kemampuan. Maka ini adalah potensi yang luar biasa yang ada di dalam diri kita untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kemampuan kita tinggi, kemauan kita besar, semangat kita masih kuat, darah kita masih muda bergelora.
Masya Allah. Maka ini penting agar menjadikan apa? Kita mampu untuk mengamalkan ilmu kita menjadi sebuah amal yang menjadi sesuatu yang istiqomah di dalam diri kita. Maka insya Allah orang yang istiqomah akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, sedikit demi sedikit, step by step, insya Allah kita senantiasa memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah meridhai diri kita. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang istiqomah. Semoga Allah menjadikan diri kita termasuk orang yang senang menuntut ilmu kepada Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semangat untuk mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Sekian, insya Allah. Semoga Allah mengizinkan diri saya untuk membuat video berikutnya yang semoga ada kemanfaatannya untuk kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.